Shalom dan selamat pagi kepada semua Life Family Church yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar semua? Sepertinya kita semua sehat-sehat saja pagi hari ini. Amin. Ya, kita bersyukur atas kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita sepanjang minggu-minggu yang lalu hingga pada hari ini kita dapat berkumpul lagi walaupun hanya dalam live streaming saja. Kita percaya, kita yakin dimanapun kita berada saat ini Tuhan tetap ada bersama kita. Amin. Dan kita akan terus menyembah Tuhan. Mari kita sama-sama menyerahkan hati kita di hadapan Tuhan saat ini. Mari kita mengundang hadirat Tuhan di tempat kita dimanapun kita berada. Kita menyembah, kita fokus hanya menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Haleluya. Haleluya Tuhan. Bapa, pada hari ini ya Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu Bapa, menyerahkan seluruh tubuh jiwa dan roh kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami percaya, kami yakin Tuhan Yesus, walaupun kami tidak dapat pergi ke gereja pada hari ini, namun kita percaya, kami yakin ya Bapa, walaupun kami hanya duduk bersama dengan family kami dalam rumah, kami percaya dimanapun kami berada saat ini, Tuhan tetap ada bersama kami. Kami bersyukur buat hari ini ya Bapa, untuk nafas kehidupan yang Kau berikan Tuhan Yesus, sehingga pada hari ini kami dapat datang di hadirat-Mu ya Bapa untuk memuji muliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya ya Bapa. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah.
diriku, ku lepas semua aku mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Terima kasih ya oh kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau
tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada-Mu. Yesusku, namaku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, berlindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk,
Haleluya, shalom kepada keluarga BM Life Church dan setiap kita yang sedang menonton ataupun melihat online service ini, ya, yaitu bersama dengan BM Life Church Miri. Oke, nah kita telah masuk fasa yang kedua dalam tempo PKP sehingga ke-14 hari bulan, dan pada minggu ini dan minggu seterusnya kita akan terus menggunakan secara online untuk kita mengadakan kebaktian kita. Walaupun kita tidak dibenarkan untuk mengadakan perhimpunan, pertemuan, ibadah bersama di gereja, tapi ini tidak menghalang untuk kita datang beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih kepada tim Live Worship yang telah bersama kita pada pagi hari ini. Dan hari ini saudara, saya mendorong kepada kita semua untuk terus stay in home, jaga kebersihan, jaga kesehatan kita sepanjang tempo PKP ini. Kita berdoa agar penularan COVID-19 ini tidak akan lagi berlaku, dan kita percaya Tuhan sedang bekerja memberikan sembuhan kepada setiap mereka yang telah dijangkiti ataupun sedang berada di hospital pada masa hari ini. Amin. Nah, saudara, pada minggu lepas kita sudah mengakhiri siri khotbah kita di dalam kitab Nehemia. Kita telah melalui selama 13 minggu di mana kita belajar bab demi bab, pasal demi pasal daripada kitab Nehemia sesuai dengan tema tahunan gereja kita BM Life Church, yaitu Be Strong and Build. Nah, pada minggu ini saudara, dan pada minggu yang ke depan kita akan bersama-sama belajar mendalami tentang perayaan Paskah yang kita akan rayakan pada minggu depan. Dan minggu ini merupakan minggu yang pertama, siri yang pertama untuk kita belajar perjalanan kita bersama dengan Yesus sehinggalah ia disalibkan, kuburkan, dan bangkit pada hari yang ketiga. Jadi itu kita akan belajar pada minggu ke depan. Nah, pada minggu ini saudara, kita akan melihat daripada teks kita daripada Matius pasal yang ke-21. Di mana ini merupakan siri yang pertama, di mana orang di Yerusalem, orang Yahudi, orang Israel kembali ke Yerusalem untuk merayakan hari raya Paskah. Nah, kita akan lihat secara beberapa perkara yang kita akan perhatikan di dalam Matius pasal yang ke-21 ini. Jadi saudara, selama kita merayakan hari Paskah, hari Easter, Good Friday, saya sempat berpikir saudara, apakah kepentingan merayakan hari Paskah ini? Apakah setiap orang Kristen pada hari ini mereka itu mengerti, mereka faham kenapa kita perlu merayakan hari Paskah, hari Good Friday ataupun Easter Sunday? Apa kepentingannya kepada kita hari ini? Adakah itu hanya perayaan orang Yahudi, atau itu hanya merupakan tradisi budaya orang Kristen dari dulu-dulu dan kita mengadakannya karena itu merupakan budaya? Apakah itu sebabnya kita merayakan hari raya Paskah ini saudara? Maka pentingnya bagi gereja kita untuk belajar, untuk kita mengerti saudara, kenapa kita merayakan hari Paskah ini, kenapa kita merayakan Easter Sunday, hari Paskah, merayakan Good Friday. Kenapa ini sangat penting bagi kehidupan kita sebagai orang Kristen? Nah, jika saudara perayaan hari Paskah ini karena sudah ada di takwim, karena sudah ada di dalam kalender gereja kita, maka kita merayakannya, itu sudah salah saudara. Kita harus mengerti saudara, kita melakukan sesuatu program, activity, merayakan satu perayaan saudara, bukan hanya karena ada di dalam takwim ataupun di dalam kalender, tetapi seharusnya kita mengerti kenapa kita orang percaya, kita orang Kristen merayakan hari Paskah ini. Amin saudara. Nah, oleh itu selama 3 siri ini saya berharap kita akan mendapatkan jawaban dan pengetahuan yang baru akan kepentingan perayaan Paskah ini di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus. Amin saudara. Nah, mari kita lihat saudara. Kita buka Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-21. Kita akan bacakan daripada hanya teks ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Saya akan bacakan untuk kita saudara. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Bethfage,
yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, "Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah." Ayat yang ke-6, "Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu menggalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghambarkan pakaiannya di jalan, ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru kepadanya. Berseru, katanya, 'Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi.' Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, 'Siapakah orang ini?' Dan orang banyak itu menyahut, 'Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea.'" Amin. Nah, ini teks kita pada hari ini. Menurut Injil Matius, saudara, minggu ketika Yesus masuk ke kota Yerusalem, itu merupakan minggu di mana mereka merayakan minggu sebelum hari raya Paskah. Dan ini merupakan perjalanan pertama kali Yesus masuk ke kota Yerusalem, yang kota yang besar itu. Dan saya pasti, saudara, Yesus tahu bahwa pelayanan dan misinya tidak tergenapi, melainkan sehingga dia menyatakan Injilnya ke kota Yerusalem. Yesus juga tahu bahwa disitulah dia akan diperangkap, dia akan ditangkap oleh orang yang ada di Yerusalem pada masa itu. Namun yang demikian, Yesus tetap pergi karena dia harus menggenapi apa yang telah menjadi misinya, tujuannya datang ke dunia ini, saudara. Maka Yesus tetap pergi ke Yerusalem pada minggu sebelum hari raya Paskah ini, di mana kita boleh katakan di dalam bahasa Inggrisnya adalah Palm Sunday. Okay? Nah, ketika Yesus masuk ke kota Yerusalem, kita boleh dapati ada beberapa kumpulan yang ada ketika itu, ketika Yesus masuk ke kota Yerusalem. Ada sekumpulan orang yang mengetahui dan pernah mendengar tentang cerita Yesus. Jadi, apa yang terjadi di sini, saudara? Mereka berseru. Mereka meresponi dengan berseru, "Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Matius juga menuliskan bahwa ada sekumpulan orang yang banyak, sangat besar jumlahnya, menghambarkan pakaiannya di jalan dan memotong ranting-ranting dari pohon-pohon, dan mereka menyebarkannya di atas jalan supaya keledai itu melalui jalan tersebut. Nah, jadi saudara, di sini kalau kita lihat, saudara, ada juga sekumpulan orang yang bertanya, siapakah orang ini? Dalam banyak orang di sana, orang yang berseru, orang yang membuka pakaian mereka, meletakkan pakaian mereka, mereka memotong-potong ranting-ranting dan pohon-pohon. Dan ada juga orang, sekumpulan orang di sana bertanya, siapakah orang ini? Yaitu di dalam ayat yang ke-10. Jadi tidak semua orang di kota itu berseru Hosana, Hosana. Tidak semua orang di sana menyambut kedatangan Yesus dengan bersukacita, bergembira. Tetapi ada juga yang ada di sana, saudara, tertanya-tanya, siapakah orang ini, saudara? Pada anggapan saya, saudara, ada dua kemungkinan ketika soalan ini dipertanyakan, diajukan. Yaitu yang pertama adalah mereka
benar-benar tidak tahu dan ingin tahu siapakah orang ini. Karena mereka mungkin melihat dan terkejut, kenapa pula tiba-tiba ada orang berseru-seru, ada orang meletakkan pakaian di atas jalan. Apa yang sedang terjadi? Jadi mereka ingin tahu siapa orang ini, sehingga kan orang sanggup meletakkan pakaian mereka di atas jalan tersebut. Dan dilihat mereka ada seorang lelaki yang sedang bergerak masuk menunggang seekor keledai. Jadi mereka keheranan, mereka bertanya, siapa orang ini? Dan yang kedua, mungkin saudara, pada pandangan saya, mungkin juga persoalan ini di dalam nada penghinaan ataupun penyindiran. Siapa orang ini? Mereka lihat, saudara, kenapa? Mereka memandang rendah kepada lelaki tersebut, memandang rendah kepada Yesus, di mana Yesus tidak berpakaian seperti seorang raja, seorang pegawai Roma. Dia hanya berjubah biasa. Tambahan, Yesus tidak menunggang kuda seperti pegawai Roma. Yesus menunggang apa, saudara? Keledai. Beza, sangat beza daripada kuda dan keledai, saudara. Ya, jadi mereka berkata, mana mungkin? Siapa orang ini? Tak nampak seperti raja pun. Kenapa orang berseru-seru mereka, menyambut mereka seperti seorang raja yang sedang masuk ke sebuah kota? Nah, orang ini mungkin saja tahu tentang nubuatan yang ada di dalam kitab Zakaria, saudara, bahwa Mesias akan datang ke Yerusalem dengan menggunakan keledai. Namun mereka tidak masuk akal mereka tidak dapat connect yang sedang terjadi sekarang dengan nubuatan Zakaria. Bagi mereka itu bukan. Jadi saudara, mereka tidak dapat mengerti dan mereka tidak dapat melihat perhubungannya di situ, ataupun mereka sengaja untuk tidak melihat apa yang telah dinubuatkan oleh Nabi Zakaria, saudara. Nah, di dalam Alkitab, saudara, tidak kurangnya ada menulis tentang penghinaan dan penyindiran Yesus. Seperti Nathanael, saudara. Ketika Philip datang kepada Nathanael, dia mengatakan, aku telah menjumpai dia. Dia telah berjumpa dengan Yesus. Dan di dalam Yohanes 1 yang 46, Nathanael kata, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Saudara, Nazaret merupakan sebuah kota yang sangat kecil. Dan bagi mereka, apa yang baik, apa yang boleh datang daripada kota yang kecil begitu? Siapa dia? Mungkinkah seorang raja, Yesus yang dikatakan disebut-sebut itu datang daripada Nazaret? Mereka tidak percaya. Begitulah suasana ketika orang ini bertanya, saudara, siapakah orang ini, saudara? Jadi persoalan kita pada pagi hari ini, saudara, adalah siapakah orang ini? Siapakah orang ini sehingga menyebabkan ada orang sanggup meletakkan pakaian mereka di atas jalan supaya keledai dia dapat berjalan di atasnya? Siapa orang ini sehingga orang sanggup mematahkan ranting-ranting dari pohon-pohon untuk membuat seperti kapet, red carpet, untuk dilaluinya, untuk menyambut kedatangan seseorang itu, ataupun menyambut Yesus. Tidak ada seorang guru agama pun pada waktu itu menerima sambutan seperti yang Yesus terima pada waktu itu. Orang Romawi pun, pegawai Roma pun tidak menerima seperti yang dilakukan kepada Yesus pada waktu itu. Bayangkan, saudara, pada masa itu ada orang yang terkagum dengan peristiwa yang mereka lihat, dan mereka ingin mengetahui dengan lebih lagi tentang siapa orang tersebut, sehingga menyebabkan orang ramai bertindak balas, sehingga kan orang ramai tersebut berseru-seru, mereka bersuka cita, mereka mengagungkan dia, sehingga mereka menghormati dia seperti seorang raja. Nah, soalan yang sama, saudara, masih lagi menjadi persoalan kepada kita pada zaman hari ini, pada hari ini. 2000 lebih tahun yang kemudian, persoalan yang sama masih tertanya. Saya masih lagi mendengar banyak lagi orang Kristen sendiri mungkin dan orang lain berkata, siapakah orang ini? Ianya bukanlah hanya orang Israel, orang di Yerusalem saja yang ingin mengenal siapa orang ini. Pada hari ini juga banyak lagi orang di dunia ini masih lagi tertanya-tanya. Soalan yang sama, siapakah orang ini? Jadi saya tanya balik kepada saudara, apakah saudara sudah
bertahun-tahun ke gereja, mengenal Tuhan, mengenal Tuhan, apakah masih lagi saudara tertanya-tanya di dalam hati, siapakah orang ini? Yakni Yesus. Siapa dia? Mengapa kita harus mengikuti arahannya? Siapa dia? Mengapa banyak orang memberikan hidup mereka kepada dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka? Siapa orang ini? Kenapa dia begitu hebat? Persoalan ini gereja hari ini harus jawab. Gereja hari ini harus ajarkan kepada jemaatnya. Amin, saudara. Di dalam dunia ini, saudara, penuh dengan filosofi, pengetahuan, pendapat, pegangan agama, di mana sangat penting kenapa kita sebagai orang percaya, orang Kristen harus memiliki jawaban kepada persoalan ini. Siapakah Yesus? Karena saudara, saya mau bagi tahu kamu, banyak anak muda hari ini, banyak orang hari ini meninggalkan Tuhan karena persoalan ini. Mereka tidak menemukan jawaban ini di dalam gereja. Mereka tidak menemukan jawaban ini, sehingga kan mereka sanggup meninggalkan Tuhan, meninggalkan Yesus, karena mereka tidak menemukan jawabannya. Dan mereka menemukan jawaban daripada sumber yang tidak benar. Nah, melalui teks hari ini, saudara, kita akan belajar 3 perkara berkenaan siapakah orang ini. Yang pertama, saudara, Yesus adalah Juru Selamat. Katakan Juru Selamat. Ketika Yesus masuk ke kota Yerusalem, orang ramai berseru, Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang atas nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Orang Yahudi pada masa ini, saudara, mereka mengeluh-elukan, mereka mengagung-agungkan Yesus sebagai seorang Mesias, sebagai seorang raja, sebagai seorang yang telah dibuatkan, telah dijanjikan untuk datang sebagai seorang raja kepada orang Yahudi, orang Israel. Nah, seruan Hosana di dalam bahasa asal, saudara, membawa maksud save now, save please. Perkataan di dalam Ibrani yaitu Hosiana membawa maksud save now or save please. Salvation. Thank you. Ketika mereka mengeluh-elukan, ketika mereka berseru mengatakan Hosana, itu merupakan satu tindakan menunjukkan bahwa mereka percaya dialah yang dapat menyelamatkan mereka, yang datang untuk menjadi penyelamat, juru selamat kepada mereka, saudara. Saya yakin dan pasti setelah 3 tahun pelayanan Yesus dan banyak mukjizat dan ajaran-ajaran yang Yesus sampaikan, di mana membuatkan mereka memiliki kepastian, keyakinan dan iman bahwa Yesuslah Tuhan. Tidak ada Tuhan yang lain, dialah Tuhan dan juru selamat bagi dunia. Daripada nama saja, saudara, kita boleh mengenal Yesus itu sebagai juru selamat. Amin. Kita lihat, nama Yesus Kristus di dalam bahasa asal ialah Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach. Nah, Yesus berbangsa Yahudi. Jadi, nama dia di dalam bahasa Yahudi atau Ibrani ialah Yeshua HaMashiach. Dan maksud nama Yesus, Yeshua HaMashiach, di dalam bahasa Ibrani adalah Yeshua adalah juru selamat, HaMashiach adalah yang dijanjikan dan yang diurapi. Hanya dengan nama saja kita sudah tahu siapa dia, tujuan misi dia, kita sudah tahu, saudara. Seperti di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12, di mana mengatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam sesiapapun juga selain di dalam dia, sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada nama yang lain di bawah kolong langit ini, maksudnya di dalam dunia ini tidak ada nama lain selain daripada nama Yesus Kristus yang diberikan maksud, diberikan tujuannya untuk kita peroleh keselamatan. Sebab itu, saudara, kita sangat mengerti bahwa di dalam kehidupan kita
Hanya satu saja jalan keselamatan, yaitu Yesus Kristus. Di dalam Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui" siapa? Yesus, bukan saya. Yesus katanya. Jadi maksudnya di sini, saudara, kalau kamu mau tahu jalan ke surga, akulah jalannya, Yesus katakan. Kamu tahu kebenaran, akulah kebenarannya. Kamu mau kehidupan, come on. I'm a life giver. Saya adalah pemberi kehidupan. Saya yang memberi hidup. Kamu mau kehidupan, akulah kehidupannya. Amin, saudara. Dan Yesus katakan, tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus, saudara. Walaupun dunia ada filosofi, mereka katakan kita mau ke surga, ada jalan A, jalan B, jalan C. Macam kita mau pergi ke Kuching, ada jalan darat, ada jalan daripada di udara, naik kapal terbang. Saudara, firman Tuhan mengajarkan kita, hanya satu saja jalan kita ke surga. Bukan naik kapal belon, tetapi Yesus kata, dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Maksudnya, saudara, tanpa Yesus, saudara, kita tidak dapat ke surga. Saya katakan sekali, tanpa Yesus, saudara, kita tidak dapat datang ke surga. Tidak ada manusia yang lain yang dapat membawa kita ke surga, menjadi perantaraan kepada kita untuk ke surga, saudara. Tidak ada. Hanya Yesus saja yang menjadi jalan kita kepada surga. Amin, saudara. Nah, Yesus datang untuk mengampuni dan menyelamatkan kita oleh kasih. Dengan kasih, karena kasih, Yesus datang menyelamatkan kita, karena dialah kehidupan dan memberi hidup kepada kita. Seperti di dalam Yohanes 3:16 selalu kita bacakan, betul? Di mana firman Tuhan katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga dia sanggup mengeruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, tapi memperolehi kehidupan yang kekal. Maksudnya di sini, saudara, Yesus memberikan dirinya, Tuhan memberikan anaknya yang tunggal bukan karena terpaksa, bukan karena perbuatan dia, oke, saya berikan, karena dia baik, oke, saya berikan anak saya yang tunggal. Tidak, tetapi karena begitu besar kasih Allah kepada dunia. Karena, saudara, kita manusia itu diciptakan dengan kasih, oleh kasih, karena kasih kita diciptakan. Maka ketika Allah melihat manusia semakin jauh, semakin hidup di dalam dosa, Allah dengan begitu besar memberikan anaknya yang tunggal supaya manusia tidak binasa. Amin, saudara. Begitu besar kasih Allah kita. Karena itu, saudara, ketika mereka melihat Yesus masuk ke kota Yerusalem, mereka katakan Hosana. Karena mereka tahu tidak ada orang lain yang sanggup menjadi penyelamat, menjadi juru selamat bagi hidup mereka. Hanya Yesus saja. Karena itu mereka mengagungkan Yesus. Mereka katakan, Hosana bagi anak Daud. Amin, saudara. Luar biasa, saudara. Luar biasa Tuhan kita. Nah, yang kedua pula, saudara, apa yang kita boleh pelajari daripada teks ini adalah Yesus adalah Raja. Kita baca balik di dalam ayat tadi. Hosana bagi anak Daud. Bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana yang maha tinggi. Saudara, seperti yang tertulis di dalam Zakaria, perkara yang sama telah dinubuatkan oleh Nabi Zakaria, di mana Zakaria mengatakan, bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah.
Apabila mereka melihat Yesus masuk seperti yang telah dinubuatkan, seperti yang telah diajarkan, seperti yang telah nenek moyang mereka pendengarkan, ibu bapa mereka beritahu kepada mereka, saudara, mereka lalu menyambut dia sebagai raja mereka yang dinubuatkan, yang akan datang membawa kemenangan dan keselamatan, saudara. Mereka meletakkan pakaian di atas jalan, mereka memotong ranting-ranting dari pohon-pohon, dan mereka menyebarkannya di atas jalan untuk tempat keldai itu berjalan. Satu perbuatan yang dilakukan untuk menyambut seorang raja. Ini merupakan suatu sambutan ataupun seperti sebuah upacara menyambut raja, ataupun sambutan orang besar, raja-raja. Hebat, saudara. Karena inilah mereka berseru Hosana bagi anak Daud dan meletakkan pakaian itu. Jadi saudara, pada hari ini mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan ini. Apakah respon kita kepada Yesus? Apakah selama ini setelah kita datang ke gereja, kita selalu melayani di depan mimbar, kita selalu bersekutu bersama? Persoalannya, saudara, apakah kita sudah mengenal siapa Yesus itu dalam kehidupan kita, saudara? Apakah kita sudah mengenal dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sebagai Raja dalam kehidupan kita, saudara? Ketika kita sudah mengambil Yesus, saudara, ketika kita sudah meletakkan Yesus itu sebagai Juru Selamat kita, percaya dia sebagai Juru Selamat kita, saudara, yakinilah, saudara, bahwa hidup kita tidak akan sama lagi. Karena, saudara, di dalam dia kita memiliki pengharapan. Di dalam dia kita memiliki kepastian, keselamatan di dalam dia, saudara. Kalau kita mau tahu bahwa Allah kita itu mengasihi kita, saudara, kita lihat kembali apa yang telah Yesus lakukan di atas kayu salib. Ketika dia sanggup memberikan hidupnya, dia sanggup memberikan dirinya untuk disalibkan bagi kita, saudara. Supaya kita tidak binasa, supaya kita tidak mati oleh dosa ini. Ini menampakkan begitu besarnya kasih Allah kepada kita, saudara. Jika dia ada di antara kita di sini, saudara, baru pertama kali saya tahu bahwa tidak ada jalan lain melainkan hanya Yesus, saudara. Benar, saudara. Memang tidak ada jalan lain selain daripada Yesus untuk kita memiliki pengharapan, kepastian, memiliki kemenangan, memiliki keselamatan di dalam dia, untuk kita naik ke surga, saudara. Mungkin saja dunia mengajarkan kita, baca buku ini, buat baik, buat ini, buat itu, pergi ini, pergi ini. Tetapi Yesus katakan, tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Bukan karena perbuatan kita, bukan karena kebaikan kita, tetapi oleh kasih karunia Allah kita diselamatkan. Kalau kita diselamatkan oleh karena perbuatan kita, saudara, tidak ada seorang di manusia pun yang dapat berkenan di mata Tuhan, saudara. Tetapi setiap kita menerima kasih karunia daripada Tuhan, kita telah diampuni ketika kita masih berdosa, saudara. Itu menunjukkan betapa besarnya kasih Bapa, kasih Tuhan kepada kita, saudara. Bayangkan, saudara, ketika kita masih berbuat salah, Bapa kita mengampuni kita. Itu merupakan satu momen, satu perkara yang sangat menampakkan kasih Bapa. Bapa tahu kita bersalah, Bapa tahu kita berdosa, tapi dia mengampuni kita. Dia memberikan anaknya yang tunggal untuk mencari juru selamat kita, menyelamatkan kita daripada binasa. Saudara di dalam Tuhan, dimanapun engkau berada pada hari ini, apapun keadaan engkau pada hari ini, mari datang kepada Tuhan. Akuilah dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat engkau. Karena di dalam Tuhan saja kita memiliki kepastian, kita memiliki kemenangan, dan kita memiliki pengharapan di dalam dia, saudara. Tidak ada keselamatan yang tidak sempurna, tetapi di dalam Yesus keselamatannya sempurna. Kita ada keyakinan, kita ada pengharapan. Maka saudara, saya mengundang, dimanapun saudara pada saat hari ini, datang kepada Tuhan. Kenali Yesus melalui firman Tuhan. Baca firman Tuhan.
Tidak ada sumber lain yang memberikan kita pengetahuan tentang siapa Yesus itu, hanya daripada firman Tuhan. Berbalik kepada Tuhan, berbalik kepada firman-Nya, baca dan dalami. Ketika itu saudara, saya yakin dan percaya, bukan karena seorang pastor, seorang pendeta, seorang yang hebat luar biasa engkau mengenal Tuhan, tetapi karena engkau mendalami firman Tuhan, engkau akan mengenal siapa Yesus itu. Engkau akan memiliki iman dan keyakinan, pengharapan kepada Yesus itu, saudara. Karena itu saudara, tanya dalam hatimu, siapa Yesus itu dalam hidupmu? Amin saudara. Tidak terlambat untuk kita datang kepada Tuhan. Dan saudara, saya mau mengundang, apakah respon kita ketika Yesus datang ke dalam hidupmu? Apakah engkau seperti orang yang mengeluk-elukan Yesus, menerima kehadiran kedatangan Yesus, engkau memberi dengan sukacita menyambut kedatangan Dia? Ataupun engkau masih seperti orang yang bertanya, siapakah orang ini? Jika ada di antara kita yang masih bertanya-tanya, berdoa kepada Tuhan. Kiranya Roh Kudus Tuhan yang memberikan kita pencerahan, buka hati dan pikiran kita, saudara, untuk mengenal Dia, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Dan ketika engkau menerima Dia, hidupmu tidak akan sama lagi. Itu janji, itu keyakinan saya. Karena firman Tuhan adalah di atas segala-galanya. Kasih Tuhan adalah kasih yang mengatasi segala-galanya. Terima kasih saudara. Mari kita sama-sama berdoa pada pagi hari ini. Kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan pada pagi hari ini kami dapat belajar sedikit daripada bahagian firman Tuhan. Kami mengenali akan siapakah Yesus dalam kehidupan kami. Dialah Juru Selamat kami, Dialah Raja dalam kehidupan kami Tuhan. Tidak ada jalan yang lain selain daripada kepada Yesus saja kami memiliki kepastian, memiliki keselamatan di dalam Engkau Tuhan Yesus. Bapa, mungkin ada di antara kami pada saat hari ini Tuhan masih lagi tertanya-tanya. Kami masih lagi mencari-cari Tuhan, siapakah Yesus ini? Siapakah Dia? Apakah kepentingan Dia dalam kehidupan kami? Mari Bapa, Engkau bukakan hati kami Tuhan, dan pikiran kami melihat dengan lebih dalam, melihat Yesus dalam kehidupan kami, di mana Dialah Tuhan, Dialah Juru Selamat dalam kehidupan kami Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa kepada saudara-saudara kami yang mungkin tidak senang dengan pribadi Yesus dalam kehidupan mereka. Bapa, mari Tuhan, Engkau bukakan hati mereka Tuhan, sehingga mereka melihat bahwa kebenaran tentang Yesus dalam kehidupan mereka, mereka dimenangkan, mereka memiliki Yesus dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Haleluya. Terima kasih atas kebersamaan kita pada pagi hari ini daripada online service kita. Saya mengharapkan kita sama-sama dapat belajar, kita sama-sama dapat mengerti sedikit daripada firman Tuhan pada pagi hari. Jangan lupa kita ada 2 lagi siri pada Good Friday dan pada Easter Sunday, merupakan khotbah kemuncak bagi 3 siri kita ini. Jadi jangan lupa sertai kita pada minggu depan, pada hari Jumaat dan pada hari Minggu. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Haleluya.